Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, kasih Allah begitu indah dalam hidup kita, membuat kita selalu bersyukur dan berterima kasih kepadanya. Kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Jumat tanggal 4 Oktober tahun 2024. Kebenaran firman-Nya kita akan baca. Mari satu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami rindu untuk memahami kehendak-Mu, memahami maksud Tuhan melalui firman-Mu dalam hidup kami. Roh Kudus, tolonglah kami, biar kami dapat membaca dan merenungkan firman-Mu dengan baik untuk menjadi pedoman dalam hidup kami. Ini kami yang datang padamu, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Ayub pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-21. Elifas menegur Ayub. Maka berbicaralah Elifas, orang teman. Kesalkah engkau bila orang mencoba berbicara kepadamu? Tetapi siapakah dapat tetap menutup mulutnya? Sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang, dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu, dan lutut yang lemas telah kau kokohkan. Tetapi sekarang dirimu yang tertimpa, dan engkau kesal, dirimu terkena, dan engkau terkejut. Bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu, dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu? Camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah, dan di manakah orang yang jujur dipunahkan? Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Mereka binasa oleh nafas Allah dan lenyap oleh hembusan hidungnya. Singa mengaum, singa meraung, patahlah gigi singa-singa muda. Singa binasa karena kekurangan mangsa, dan anak-anak singa betina bercerai-berai. Suatu perkataan telah disampaikan kepadaku dengan diam-diam, dan telingaku menangkap bisikannya. Waktu bermenung oleh sebab hayal malam, ketika tidur nyenyak menghinggapi orang. Aku terkejut dan gentar, sehingga tulang-tulangku gemetar. Suatu roh melewati aku, tegaklah bulu romaku. Ia berhenti, tetapi rupanya tidak dapat kukenal. Suatu sosok ada di depan mataku, suara berbisik-bisik kudengar. Mungkinkah seorang manusia benar di hadapan Allah? Mungkinkah seorang tahir di hadapan penciptanya? Sesungguhnya hamba-hambanya tidak dipercayainya. Malaikat-malaikatnya didapatinya tersesat. Lebih-lebih lagi mereka yang diam dalam pondok tanah liat, yang dasarnya dalam debu, yang mati terjepit seperti gegat. Di antara pagi dan petang mereka dihancurkan, dan tanpa dihiraukan mereka binasa untuk selama-lamanya. Bukankah kemah mereka dicabut, mereka mati, tetapi tanpa hikmat. Demikian firman-Nya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, tema kita saat ini beriman kepada Tuhan. Apa artinya beriman kepada Tuhan? Sebuah jawaban sangat menakjubkan segera muncul. Beriman kepada Tuhan, saudara, bukanlah sebuah keyakinan bahwa Tuhan akan melakukan segala sesuatu yang diinginkan seseorang. Melainkan Tuhan akan melakukan segala sesuatu yang Dia inginkan kepada seseorang demi kebaikan orang itu. Inilah rancangan kebaikan, rancangan damai sejahtera Tuhan bagi manusia.
Bacaan kita hari ini, saudara, menyeritakan respons sahabat sebagai tanggapan atas penderitaan yang dialami oleh Ayub. Alih-alih memahami perasaan Ayub, sahabatnya justru menyalahkannya. Elifas, saudara, menuduh bahwa penderitaan Ayub merupakan balasan perbuatan buruknya. Dengan pengalaman pribadi yang sangat terbatas, ia gagal melihat rencana Allah yang tak terbatas, bahkan jika itu melalui penderitaan. Tampak pemikiran Elifas, saudara, semacam teologi timbal balik. Masihkah Ayub mau taat kepada Allah dalam keadaannya yang begitu menderita? Dengan kata lain, Ayub hanya takut kepada Tuhan karena mendapat banyak berkat dari Tuhan. Tanpa disadarinya, Elifas terjebak ke dalam pemikiran iblis. Karena itu, ia gagal merasakan penderitaan Ayub dan gagal melihat Tuhan di dalamnya. Saudaraku, jika manusia tidak layak menerima anugerah, tetapi toh diberikan, maka salib adalah pergumulan yang tidak pernah diinginkan oleh manusia, namun menghampirinya. Demikianlah kita memahami bahwa tidak seorang pun yang layak atas karya penebusan itu. Semua karena anugerahnya semata. Kemudian Yesus tidak seharusnya memikul salib, tetapi toh dia mau memikulnya. Kenapa, saudara? Karena cintanya kepada dunia. Dalam ikatan dengan penderitaan Ayub, apakah dapat dikatakan tepat jika penderitaan Yesus merupakan hasil dari hukum tabur tuai? Bukankah justru penderitaan Yesus dimulai dari cintanya akan dunia ini? Karena itu, saudara, marilah kita terus beriman kepada Tuhan. Kita terus menikmati dan merasakan kasih Tuhan yang besar dengan pengorbanannya, dan kita pun juga melakukan yang baik karena telah menerima pengorbanan dan kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita satu di dalam doa. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, penyertaan-Mu sangat besar, telah menolong kami di dalam kami merenungkan firman-Mu. Biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja. Engkau Roh Kudus menolong kami agar firman-Mu mengambil bagian dalam seluruh kehidupan kami. Kami percayakan hidup kami Engkau tuntun, karena Engkau berkuasa di dalam dunia ini dan berkuasa atas hidup kami. Berkati kami semua Tuhan, berkati keluarga kami, di dalamnya ada anak-anak kami yang bertumbuh dengan fisik. Biarlah fisik mereka selalu sehat, tubuh mereka kuat, dan mereka juga bertumbuh dalam iman yang kuat, takut dan setia pada Tuhan. Masa depan anak-anak kami terjamin di dalam Tuhan. Tuhan memberkati keluarga kami, sejahtera-Mu biarlah hadir, dan memberkati pekerjaan kami, agar semua yang kami kerjakan boleh memberikan hasil yang memberikan sukacita bagi kami. Para orang tua kami dalam usia indah, Tuhan jaga mereka agar selalu beria-ria dalam Kristus. Saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan harian ini, teruslah Engkau berkati, agar mereka juga selalu merasakan bahwa dalam berbagai segi kehidupan yang dijalani, sungguh tangan kasih-Mu nyata dan sungguh Engkau memberkati kami. Dalam pergumulan kami berserah kepadamu. Bagi kami yang dalam kelemahan tubuh karena sakit, Tuhan tolong kami, kuatkan, agar kami boleh melewati dan boleh mendapatkan kesembuhan. Tuhan membantu kami dalam melewati proses yang ada agar kami kuat dan teguh. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang berduka, hiburkan dan hiburkan. Ada banyak beban hidup kami, tetapi Tuhan selalu mengatakan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih dan lesu. Kami datang padamu berserah diri, di dalam Tuhan kami memperoleh kelegaan. Kami juga sadar bahwa
ada sukacita yang dialami saudara-saudara kami. Pekerjaan mereka boleh berhasil, ada berkat Tuhan. Mereka juga boleh bertambah usia, boleh juga merasakan kesuksesan dalam pendidikan, dan masih banyak lagi berkat-Mu. Biarlah setiap sukacita kami Engkau sempurnakan dalam Kristus, agar kami melihat semua keberhasilan kami di dalam Tuhan. Dan memberkati semua pelayan-pelayan-Mu agar mereka setia melayani dan melakukan semuanya dengan penuh ketulusan. Memberkati pemimpin di negara kami agar terus memerintah dengan bijaksana. Kasihi kami semua Tuhan, dan ada banyak dosa yang kami lakukan, mohon ampun untuk semua itu. Layakkan kami hidup dalam pengasihan-Mu, agar hidup kami berkenan bagi-Mu. Ampuni dosa kami Bapa, kami berserah diri, hanya di dalam nama Yesus, Tuhan, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Puji nama Tuhan, kita boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman ini menjadi bagian yang indah di dalam seluruh kehidupan kita. Tetap semangat melewati hari Jumat ini. Kasih Tuhan menopang kita semua untuk menjalani hidup hari ini, esok, dan seterusnya. Tuhan Yesus memberkati.